Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya air laut yang ada di permukaan bumi ini kita jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan dan dedaunan kita jadikan sebagai sebuah kertas, niscaya tinta dan kertas tersebut tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua yang hadir di sini. Selama kita hidup, apakah kita pernah memperhitungkan berapa banyak tabung oksigen yang telah kita habiskan? Kita tidak diminta untuk membayar oksigen tersebut. Kita hanya diminta menjadi hamba yang mudah bersyukur atas karunia nikmat yang diberikan. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang kalau bukan karenanya lah Allah menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tema yang akan saya usung pada diskusi kali ini adalah semua diuji dan semua mampu. Setidaknya terdapat 4 ayat yang erat kaitannya dengan tema tersebut, seperti yang sudah saya bacakan pada mukadimah ceramah ini. Pertama, surat Al-Ankabut ayat 2, kedua surat Al-Baqarah ayat 155-156, ketiga surat Asy-Syarr ayat 5-6, dan yang terakhir surat At-Tolak ayat 3. Keempat surat tersebut sebenarnya merupakan sebuah bukti bahwa setiap dari kita tidak akan terlepas dari berbagai macam ujian. Dan yang terpenting adalah bahwa setiap dari kita akan mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ini memiliki arti secara bahasa adalah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Lebih lanjut, Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi di Al-Nafahat Al-Makkiyah menerangkan beberapa hal. Pertama, hikmah dari ayat ini adalah ujian yang diberikan Allah merupakan sebuah indikator pembeda antara orang jujur dan tidak. Selain itu, juga dapat memberikan gambaran antara orang yang berpegang kepada kebenaran dan orang yang berpegang kepada kebatilan. Kedua, ujian yang diberikan dapat berupa kesengsaraan hidup, kesulitan, kefakiran, dan bahkan juga kesenangan dan kemudahan menghadapi berbagai hal. Poin penting dari hikmah kedua ini adalah cobaan yang diberikan tidak hanya melulu soal kesengsaraan. Di sana dijelaskan juga bahwa kecukupan, kemudahan, bahkan kesenangan dapat juga diartikan sebagai cobaan atau ujian. Ketiga, setelah setiap orang beriman, pasti akan diberikan cobaan, baik dalam bentuk kemudahan ataupun kesengsaraan.
Kemudian hal tersebut dapat membuktikan kebenaran ketulusan dan kebenaran iman seseorang. Keempat, hikmah yang terakhir dan bagian yang perlu kita pegang teguh bahwa setiap tingkat keimanan, tinggi rendahnya, besar kecilnya, sebuah keimanan seseorang itu hanya Allah yang mengetahuinya. Maka dari itu, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk tidak berhak dan tidak diperbolehkan untuk menghakimi atau memvonis tingkat keimanan seseorang. Mengapa demikian? Karena keimanan seseorang jelas-jelas hanya diketahui oleh Sang Pencipta, Sang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, penjelasan Abu Rahman bin Nasir As-Sa'di pada tafsir As-Sa'di bahwasannya ujian yang diberikan bukan untuk memalingkan mereka dari agama Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kaum mukminin. Allah memberikan kabar bahwa Dia hanya akan menguji hamba-hambanya dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, dengan sedikit dari keduanya. Karena jika Allah menguji dengan seluruh ketakutan dan kelaparan, maka manusia akan binasa. Ujian yang diberikan dalam bentuk ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, terdapat setidaknya 5 bentuk ujian yang diberikan. Artinya, manusia harus sadar akan ujian pasti akan berkaitan dengan 5 hal tersebut. Pertama, ketakutan diartikan sebagai teror dari lawan atau musuh. Kedua, kelaparan yang berarti kekurangan bahan makanan. Ketiga, kekurangan harta dapat berupa kekurangan yang berbentuk harta spesifik, dapat dicontohkan seperti bencana dari langit, tenggelam, raja-raja yang dolim, perampok jalanan, dan lain sebagainya. Keempat, ujian dalam bidang jiwa dapat diartikan dengan meninggalnya orang yang dicintai, kerabat karib, teman sejawat, dan lain sebagainya. Kelima, ujian dalam bidang buah-buahan dapat diartikan sebagai hasil panen yang minim, perubahan musim yang menyebabkan gagal panen, hama untuk pertanian, dan lain sebagainya. 5 bidang ujian tersebut dapat dipastikan akan dirasakan oleh setiap orang beriman. Maka dari itu, sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh mukminin yang baik? Al-Quran memberikan pedoman bagi umat manusia dalam bersikap ketika menghadapi ujian. Sikap yang harus dilakukan adalah bersabar. Bersabar di sini memiliki makna tersendiri. Tidak cukup hanya lisan kita mengucapkan bahwa kita adalah bagian dari hamba yang bersabar, tetapi dapat tercermin dalam tingkah laku kita. Bersabar di sini bagi umat muslim adalah tidak mencaci maki baik lisan maupun perbuatan terkait dengan ujian yang sedang diterimanya. Dengan bagi siapapun yang dapat lolos dari ujian tersebut nanti akan memperoleh kabar gembira, atau bahasa lainnya adalah pahala yang tidak terbatas. Pada hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bentuk ujian dan cobaan tentunya akan berbeda-beda satu individu dengan individu lainnya. Hal ini dikarenakan kemampuan seseorang, keimanan seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Catatan penting dari materi yang sudah saya sampaikan adalah pertama, setiap kita pasti akan menghadapi ujian dalam bentuk apa? Berbagai bentuk yang sudah saya jelaskan pada pembahasan tadi. Kemudian, kedua, setiap ujian atau cobaan yang diberikan pasti dibarengi atau sesudahnya terdapat 2 kemudahan. Ini terkadang akan sulit dicerna oleh individu yang sedang terkena musibah, ujian, atau cobaan. Merasa dirinya adalah orang yang paling tidak beruntung di muka bumi ini. Padahal janji Allah jelas,
Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan dirinya. Dan Allah akan memberikan 2 kemudahan setiap satu kesulitan atau ujian maupun cobaan. Terakhir adalah setiap ujian atau cobaan yang kita terima harus disikapi dengan baik, dan kita sebagai hamba yang baik hanya perlu bertawakal kepada Allah, karena jika bertawakal maka nanti kita akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian diskusi singkat pada kali ini. Jika ada salah kata itu berasal dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran tentu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.